Oke, selamat datang kembali di Masih Hidup Nunukan. Hari tanggal 21 April 2023 2024 salah. Alhamdulillah, dan hari ini hujan dan aku mau coba cari makan malam. Kayaknya nasi goreng atau sesuatu yang panas-panas lah. Karena hari ini cuacanya lagi dingin. Oke, langsung. Kunciku mana? Harinya hujan, lumayan lah, mudahan tandon di bak isinya lumayan lah jalannya, sekitar berapa ya 2 kiloan. Kalau perbandingannya batu licin ya kayak dari mana Simpang 4 Pasar Minggu kayaknya, ya emang ke Pasar Minggu. Udah berapa bulan, kayak 1 bulan kan udah ke warung ini, karena malam biasanya tuh sore-sore udah cari makan duluan. Kebetulan kita ada motor, jadi nyari yang dekat-dekat. Kantor PKS Perubahan. Jadi inilah suasana malam di Nunukan di Jalan Angkasa. Jadi kalau dari arah kota tuh ke arah bandara. Sepi, jalan kaki. Ini slower hasil ngetrip nih, 40.000, bagus ya, nyaman dipakai tilasan. Bagus banget rumah orang, tampak malam. Deh. Main jauh kalau dari kos nih, kalau jalan kaki. Nah, kalau ini kan biasanya aku makan siang di sini nih. Kalau ada motor, nah ini agak jauh sana sedikit. Besar rumah orang. Rumah dijual. Widih, bagus rumahnya. Aku harus tahu rezekinya kayak apa supaya dapat rumah kayak ini. Tapi aku yakin aku bisa, Peng. Bola rumah ini ke depannya kan. Mungkin 2-3 tahun atau 5 tahun ke depan. Nah, rumahku kayak ini kan. Ya, 3. Amin. Ucapan tuh doa.
Ini ada gunungan sedikit. Ini kayak warung-warung biasa lah. Dan dinas sosial. Wis. Ini jalannya agak sedikit menanjak. Jadi kalau jalan ke sini agak sedikit kos-kosan. Lumayan lah buat bakar lemak kan, karena seharian Sabtu Minggu di rumah aja, jadi harus manfaatkan lah. Niatnya ada, cuman nggak terrealisasi terus, mau lari. Nah, ada bengkel, ada warung. Kita belok dulu kayak. Ini warungnya. Male, mohon maaf lahir batin Male. Lengan mah kemana? Enggak, di sini aja. Mau ke rumah. Nggak tahu rumah sampean di mana. Gitu, Nasi goreng apa Male? iya. Nggih, makasih. Minumnya air es. Sampean pulang enggak? Di sini aja. Ini bosok lah. Ini kan? Ini bosok. Hah? Ngambil ya tuh gitu. Tempe. Iya lah, tempe. Tempe ada rasa udangnya. Ini oncom kalau orang Jawa Barat. Oh, oncom. Ya kan? Itu enak oleh. Oncom kan? Ya kayak ada udang-udang gitu. Kok nggak dijual? Enggak. Nanti dulu aja. Jadi tempenya dijemur dulu gitu kan, Oleh? Hah? Tempenya dijemur dulu. Enggak. Ya kayak oncom itu. Didiamin dulu kah? Ya oncom kan? Belum pernah nyoba. Oncom itu tempe Jawa Barat itu. Itu busuk. Oncom. Kalau yang begini, Bacem beda. beda. Apa ya? Tempe telah jadi dari semangit. Semangit itu tempe bagus, busuk enggak. Kayak enak kan? Enak sih. Udah Pak, makasih. Kayak ada udang-udangnya kayak gitu mah. Ada ikan asinnya ada juga rasanya. Dikira kayak rengginang itu dijemur dulu baru digoreng. Oncom. Goreng. Delapan ditawari tempe busuk biar paling oncom, tapi nyaman. Pertama kali aku nyoba gitu, kira kayak ada udang-udangnya kayak dua karing aja,
Karena tempenya memang disukakan. Itu makanannya yang masuk lain niatnya. Ya, makan sama ini enak ini. Nanti balik. Ambil lagi. Wah mantap. Lama ndak kesini 1 bulanan kayaknya. Ini nah. Enak. Cuman kalau kayak ini kurang kering goreng. Gorengnya. Apa itu? Sendok. Hah? Oh ini. Astaga. Itu ada orang-orang sini. Pak, saya makan pakai apa? Sendok enggak ada. Maka sendok di depannya begitu. Lihat. Makanya harus sepele. Saya itu kalau masuk restoran makan dulu. Sendok Perhatikan. Oh, sendok di sana. Oh, itu harus diperhatikan itu. Enak sama ini. balik. Satu lagi balik. Mau ambil lagi. Udah pulang saya. Jadi di sini aja lebarannya. Iya. Jadi kemarin tuh mau habis lebaran aja pulangnya gitu. Nah, karena di rumah di sana karena mau ada acara gitu. Anu masih apa? Masih dipakai kah kopet itu? Apanya? Kopet. Covid? Enggak, apa maksudnya? Enggak dilihat lagi pakai apa namanya? Vaksin tuh enggak lagi. Lepas aja. Penyakit dibikin pemerintah atau kan penyakit dibikin bukan. Iya, Pak ya. Hah? Iya. Karena kan kemarin saya vaksinnya satu kali aja. Iya. 2 kali. Kurang bisnisnya kurang itu. Habis 2 kali itu kan masih ada boosternya kan? Nggak mungkin lah, nggak untung kepala negara si Luhut apa ya kan? Kroni-kroninya. Aku jujur aja kemarin tuh enggak ya. Nggak makin saya anak saya itu dikaya enggak. Nggak bisa ke sini, RT ke sini. Enggak ya. Bisa dibayar juga, Pak ya? Hmm? Nembak juga. Iya. Sampai Pak ketawa sama saya. Aku ini heran Pak Din. Kenapa heran? Sama peluru nggak takut, sama jarum kecil aja takut. Saya pernah di timur itu pernah tembakan ke dalam itu. Saya nggak takut. Oke. Ini sontek ini vaksin, ini penyakit dibikin Mbak saya bilang. Sekarang coba yang orang yang sudah vaksin fisiknya tidak kayak dulu lagi. Banyak pengaruhnya saya bilang. Iya, Pak. Sudah mulai loyo, mulai apa gara-gara vaksin. Itu ada tetangga yang pinggir sungai itu. Mulai habis divaksin sampai sekarang sakit-sakitan. Padahal sebelum divaksin sehat kan. Mak? Iya, tidak tahu apa itu. Orang tua. Banyak Pak RT. Ini kalau sontek malaria, sontek penisilin masuk tidak apa-apa. Tapi kalau vaksin saya tidak mau bilang begitu. Apa penyakit dibikin aja orang bilang begitu. Nanti Pak tidak bisa pulang ke Jawa, tidak pulang ke Jawa tidak apa-apa, dia bilang begitu. Sekarang di bandara dipakai kah? Nggak ada. Kecuali sampean mau umroh, nah itu wajib vaksin. Umroh itu. Keluar negeri lah ibaratnya kan. Nah, Vaksin apa lupa saya. kalau mau umroh aja nembak aja bisa kan. Banyak teman-temanku itu 1 juta Pak, sudah 3 kali vaksin. Nembak. Duitnya aja lagi, Pak. Semuanya tuh. Nah, lagi ya. Karena dulu waktu kampanye Jokowi. Kenapa kita datangkan buah? Kenapa kita datangkan beras? Kenapa kita datangkan gula? Itu tidak perlu, kita semua ada. Lelah ujung-ujungnya. Kenyataannya Ujung-ujungnya datangkan semua. Taruhlah 1 karung misalnya, tambangnya 15.000.
dia jual sama orang 20.000 gampangannya gitu kan. Nggih. Udah 1.000 rupiah tapi mainnya ton. Kaliannya banyak. Nah, itu yang dibawa lari Cina itu berapa triliun itu, korupsi itu. Bukan yang menjatuhkan Jokowi lah, pemerintahan ini sekarang ini parah. Walaupun kita nggak di pemerintahan kan Pak, tapi kita lihat secara kita sebagai rakyat aja Iya, kelihatan. merasakan. Kayak gas-gas LPG tadi ngantri rame gitu kan. Dulu zamannya Pak Harto nggak ada uang, minyak banyak. Sekarang ada uang, gas, minyak nggak ada. Dulu zamannya Pak Harto ada banpres, ada impres, sekarang mana? Kan ngalir, netes aja enggak. Makanya kan ibaratkan dulu zamannya Pak Harto kan jarum jatuh di lapangan, bola lebarnya begitu ketemu di jari. Sekarang traktor jatuh di lapangan upacara itu ketemu di jari traktornya. Contohnya apa? Seperti itu. Coba kalau urusannya sipil, cepat diselesaikan, cepat dieksekusi, cepat ditangkap. Ini Sambo sendiri bikin begitu, mana sampai sekarang selesai? Di kandangnya sendiri kan? Iya. Coba kalau orang sipil yang berbuat, selesai itu. Contohnya siapa? Ferdi itu kan, sampai tembak mati kan? Betul. Si Amroji, kan? Ini jelas-jelas hukuman mati sampai sekarang, si Sambo masih enak-enak. Makanya itu kalau jarum dulu zamannya Pak Harto itu tuh jatuh di lapangan ketemu. Sekarang traktor itu loh, istilahnya di lingkungan polisi nggak ketemu cari. Jadi sumber hidup kan? Itu lah. Nah, tapi apa ngerti kita ini? Kalau bilangnya di tahanan, nyatanya juga pulang. Sebenarnya kita mau aja sih komentar yang gitu-gitu Pak. Gatel kan, palek gatel gitu nah. Iya. Ini kenapa sih gitu nah? Cuman karena kita nyari uang susah, barang mahal, jadi kealihkan sudah. Jauh-jauh. Dulu yang punya Tarakan itu di Ramayana itu Pak Putri saya bikin. Orang Banjar Bidung ya. Nggih. Dia kena kasus pembalakan kayu di daerah Sajo. Sajo itu kan yang teroran. Jelas-jelas dia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara di lapas. Namanya di lapas, saya tahu persis. Beliaunya dari Jakarta, nah rumahnya. Besar lagi rumahnya. Iya, pembalakan kayu. Orang Pak Gusti Saifuddin itu kalau ada saya menjaga. Namanya si Does itu. Jadi kalau beliau datang di Tarakan, memang rumahnya di Tarakan kan? Nggih. Saya yang jaga, tidurnya di rumahnya, di hotelnya. Saya yang jaga. Pian yang jaga Pak. Nah, Samain yang jaga. iya, sama orang Kodim itu. Ya kita jaga. Itu dijual ke petainya? Enggak. Oh. Ini lah tadi aku bikin nasi goreng, nggak campur petai sama tempe gosok tadi itu. Oh. Enggak dikira menu baru gitu. Enggak. Nasi goreng petai. Itu ada juga Cina itu, kalau makan malah dia tanya, Pak, dia masak apa? Masak ini, udah menu masakannya apa aku makan. Malah tanya masakannya. Kalau minta kremes, aku minta kremes. Tapi suruh gorengan petai sama terong. Nah, itu. Udah jalur keluar jalur lah. Luar jalur. Tapi banyak yang masakan saya itu masak sembarang itu banyak orang senang. Ini enak nih apa yang masak? Ya kalau enggak saya ya ibunya. Banyak makan Bang. Masih banyak tempe busuk itu. Nggih, makasih Pak. Itu yang Pak Eko itu yang 8 Jaya itu ya begitu. Kalau kesini nasi goreng ada tempe gosok Pak Dwi, ada campurkan itu. Waduh. Mesti begitu dia. Kan di jalur menu itu. Nggih. Masalah harga pokoknya sembarang lah. Jaga pertama harga. Jadi malah ayam enggak, telur enggak, malah telur busuk itu yang dulu. Saya kalau ada motor biasanya ke sini. Ini karena nggak ada motor tadi. Jadi jalan kaki tadi. Ini aja tetap jalan kaki. Kalau siang Sabtu Minggu tuh ke sini yang deket nih Bodewat tuh. Tapi kan baru aja buka-buka juga kan. Enggak. Buka sudah.
Bapaknya meninggal kan? Hmm. Itu bapaknya kan yang istrinya kan yang orang Banjar. Istrinya bapaknya Jawa juga. Oh, orang Jawa. Ibunya berarti yang orang Banjar pada. Mungkin itu. Ada yang warung di deket Bin Laden itu enggak? Nah, Itu orang Banjar katanya yang warung di situ kan. Tapi belum pernah ketemu sama ininya. Jumianto itu orang Banjar juga. Jumianto depan kantor perhubungan. Oke. Udah pensiun dia dulu di mana ya? Pindahkop apa sih? Oke. Jarang kalau ada di sini. Enggak, kalau orang Banjar pun ngomongnya enggak bahasa Banjar lagi. Udah hilang. Udah hilang. Kecuali memang tahu orang Banjar, nah itu ada. Seperti saya ini loh. Saya tuh kalau orang ngomong itu saya itu orang Jawa Timur. Oke. Padahal Saya orang Jogja. wah, Bahasanya halus. Jogja. Ya, tapi orang nggak percaya. Mana orang Jogja kok bahasanya Jawa Timuran? Ya, karena apa? Karena kita ini pergaulan dan lingkungannya. Ya, kita ngikut lingkungan kan, Pak. Ya, Biasanya. orang sini kan mayoritas kan Jawa Timuran. Oke. Orang Wetanan. Oke. Orang Jogja itu kan biasa. Jadi kalau saya ngomong mana aslinya Jogja, orang nggak percaya. Tapi bule mana, orang mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Karena kalau saya pakai Jogja asli bahasanya, orang sini nggak ngerti. Jenengan gitu, Pak. Iya, istilahnya kromogi halusnya kan. Jangan mau memiliki tindak nitih nopo, mana tahu orang. Orang-orangnya aja, Pak. Nggak ngerti kan? Orang Padahal- taunya Jawa aja. Nah, padahal nitih itu numpak opo, Nggih. tindak melaku. Nggih. Tidak ngerti, opo ibu? Nah gitu. Bisa pakai bahasa halusnya tidak. Orang nggak ngerti. Ya ada yang ngerti, tapi ya Sebagian. yang tua-tua dulu lah ya kan. Mungkin. Sekarang ini nggak ngerti. Tapi ada perkumpulannya itu kan, Pak, Le? Ada Di sini kan? di Pulau Semar ada, Banjar pun ada di sini. Iya, Pak, siapa itu? Sarifudin kah siapa itu? Iya. Yang caleg kemarin tuh. Oh, belum ada nomornya, saya tak bisa nanti main ke situ tuh. Biasanya rame ya sih. Berapa, Le? Sama air, Pak? 20. 30 Pak. Kalau malam pecel ada apa, Le? Habis. Siang. Nah, Jadi kalau malam nasi goreng, lalap paling ya. kita ini kadang-kadang tak siapkan gitu kan, betul. Sudah masak semua. Nggih. Nah, sampai malam kadang-kadang nggak kurang dari pecel. Nah, biasanya kan cuma sayurnya kan kecut gitu ya. Iya, kelamaan tuh nggak bisa Makanya lama kalau kan. ada orang pecel kita pikirkan, tapi memang agak lama karena kan rebus dulu kan. Karena saya siapkan juga. Nggih. Kadang-kadang ayam remes saya goreng semua. Nggih. Tapi orang juga tidak mau, nggak enak tapi jadi maunya datang gorengan dulu. Makanya yang lama itu kan gorengnya yang. Iya, tapi ya enak jadinya. Iya. Walaupun agak lama. Kalau orang-orang itu kan tak lihat jualan-jualan kan, misalnya bikin lalap, bikin nasi goreng, dia udah nyetok banyak. Iya. Nanti kan ada orang minta nasi lagi, taruh. Beda udah rasanya. Nah, tuh misalnya kayak ayam itu kita bikin nasi lalap, sudah dingin ayamnya sudah, Iya. dia sudah masak dia. Kalau saya enggak, kalau ada orang beli kalau gorengkan. Kalau mau nunggu ya silakan, kalau tidak mau ya sudah. Tapi Iya. orang ternyata malah seneng karena Panas. kan panas, Fresh gitu. fresh gitu kan. Ya itu paling rezeki kan kita siapkan, tahu-tahu nggak ada. Kita nggak siapkan, tahu-tahu ada. Iya. Nggak bisa ditebak. Tapi jalan berapa tahun nih, Pak? 3 tahun. 3 tahun udah. Ya, pertama makanya kalau bingung sudah saya tuh kesini pasti. Karena nggak ada motor aja, Pak. Kecuali memang lapar banget makanya jalan kaki jalan. Karena pas pertama kesini makannya gitu. Iya, di mana sih kosnya? Itu deket Haji Untung Oh, dekat itu tadi. di Mandor Bedu masuk. Mandobedu 3 ke 4 itu, Pak. Lumayan kalau jalan kaki gitu. Kalau masalah masakan itu kan pembeli yang merasakan enak dan tidaknya. Iya, makanya Kalau kita ini kan siap saji. kayak biasa aja kan.
balik ke orangnya sih kan. Iya. Kalau Tapi kalau orang kantor tuh mesti yang dicari kalau nggak kremes rawon. Ini kesini dia kalau kremes rawon. Padahal juga banyak orang ayam kremes, tapi ya orang itu kan ya beda-beda. rasanya tadi itu. Ini kepala pelni, kepala bandara. Makanya kelurahan. saya sering nasi goreng tuh enaknya porsi sih. Hmm. Saya nggak suka terlalu banyak tuh, apalagi Nah, kadang kebanyakan tuh nggak habis juga. iya. Jadi yang pas lah porsinya. Itu Haji Buruk itu dua-duanya itu. Dulu itu nasi goreng itu sana sini nyari dia. Setelah saya buka warung ini terduduk sekarang enggak. Mulai Sini terus. ya mulai 3 tahun buka sampai sekarang enggak pernah ganti. Nasi goreng aja. Nasi goreng Berapa? 3. 3 bungkus. Oh ya Mbak. Sebentar kembalian. Ya ya Mbak. Ah ya Nasi goreng. nasi goreng. Beli nasi goreng ini. Pak Lek, makasih banyak Pak Lek. Ya, jadi kamu. Ih, Assalamualaikum. Lek. Alhamdulillah. Ya seperti itulah. Kalau makan di tempat Pale itu bahasnya politik, tentang keseharian, rame lah. Belawas lagi aku tadi tuh bisa 3 tahun di situ tuh. Bisa diangkat anak masih dulu. Tapi tidak ada lah. Oke, itu aja dah. Terima kasih banyak. Selamat datang di selamat jumpa di masih di Nunukan.